ada cuci tangan itu. Jadi jangan nanamin nanti bapak ibu ngomong, wah itu cuci tangan, tempat cuci tangan. Biasa kan kita itu sebenarnya namanya adalah lavabo. Lavabo itu kan mencuci. Di tempat untuk cucian tangan itu nanti ya. Jadi ada itu. Maka bapak ibu kalau kita lihat sebenarnya perlengkapannya untuk misa itu apa? Adalah itu. Jadi, selain tadi itu ya ada yang bagian berkaitan dengan piala, perlengkapan pialanya dulu itu adalah itu. Ada piala, ada patena yang piring kecil itu, piring kecil. Lalu kemudian ada pala. Pala itu adalah kain keras atau sekarang kadang-kadang diganti plastik atau yang lain, itu yang untuk tutup. Lalu kemudian ada korporal. Korporal itu adalah kain bersegi 9. Lalu sendok kecil yang jarang dipakai. Yang lain adalah purikatorium. Maka dibedakan itu Bapak Ibu antara purikatorium, korporal dan tadi berkaitan dengan lavabo tadi, yang untuk lap tangan itu. Sedangkan purikatorium itu adalah lap untuk piala. Lap untuk piala. Korporal, nah Bapak itu mestinya Bapak Ibu kalau ngirim komuni besok itu harus punya korporal. Kain segi 9, lipat 9. Iya, 9. Jadi ada petaknya itu jumlahnya 9. Kenapa itu? Supaya nggak tumpah mau. Supaya bisa dilipat ke dalam nanti. Ya, supaya untuk memang untuk apa itu tempat sakramen yang kita bawa. Sakramen yang kita bawa, tetapi supaya kalau ada hosti yang cuilan itu yang jatuh, itu tidak terbuang. Maka cara melipatnya juga menjadi penting. Misalnya dari depan ke belakang, lalu dari belakang ke tengah, lalu kemudian dari samping ke samping. Ada caranya. Jadi jangan kadang-kadang ada pastor juga yang tidak tahu itu malah diangkat terus sih. Nggak benar Jadi cara melipatnya itu menjadi penting supaya kalau ada hosti yang masih sisa di situ, ketika kita lipat itu masih di dalam, tidak terlepas. Itu namanya korporal. Sedangkan yang untuk membersihkan piala itu namanya purikatorium. Itu yang lipat 6 kan, Mo? Ya itu biasanya 4 bisa juga gitu, tapi jarang 6 ya. Itu yang membedakan. Jadi perlengkapannya itu nanti dibedakan kan kelihatan itu kalau antara piala dengan sibori. Biasanya sibori itu ada tutupnya, terutama kalau sibori yang dipakai untuk menyimpan sakramen, dan itu ada tutupnya. Tetapi kita juga punya sibori yang terbuka, yang biasanya untuk bagi komuni itu. Pala tadi apa? Apa ya? Pala tadi. Pala itu untuk tutup. Pala itu kain keras yang biasanya susunannya adalah dimasukkan dari piala, lalu kemudian purikatorium, ya. Kalau ada sendoknya dimasukkan sendoknya dulu di tengah-tengah purikatorium itu. Tapi saya jarang pakai sendok karena sendok itu kadang-kadang itu merusak emasnya, itu ada lapisan emasnya di dalam bidak piala itu. Nah, lalu kemudian setelah sendok itu lalu kemudian ditaruh itu patena, lalu kemudian hosti, setelah hosti pala, baru itu yang terakhir adalah korporal. Urut-urutannya begitu.
Jadi besok Bapak Ibu diminta tolong Pak disiapkan. Nah itu jadi tadi urutannya yang pertama piala, purikatorium, lalu kemudian patena, resti besar, lalu kemudian pala, lalu korporal. Jelas? Terus mau. Nah, selain ini tadi ada namanya Shibori. Terus yang Bapak Ibu punya kecil itu apa namanya? Iksis. Ya, itu untuk membawa sakramen kepada mereka yang akan ikut komuni, gitu ya. Punya semua? Punya mau. Nah, itu tanggung jawab lingkungan memberikan. Itu perlengkapan liturgi. Mari kita coba lihat yang lain. Apa itu? Liturgi. Ya, warna liturgi. Warna liturgi. Bapak Ibu itu masih saya cantumkan di situ masih ada nama warnanya apa itu? Warnanya hitam. Ya. Sebenarnya di dalam gereja kita sudah agak jerang. Ya, selamat siang. Sudah agak jarang. Tapi dulu itu misalnya warna hitam dipakai untuk apa? Arwah. Misa arwah. Dulu itu pakai warna hitam. Lalu kemudian Paskah atau Natal itu biasanya warnanya Putih. kuning atau putih. Pesta atau hari raya itu juga kuning atau putih. Masa biasa itu hijau. Prapaskah, Advent, misa arwah itu juga pakai ungu. Sedangkan merah itu martir, Pentakosta, Minggu Palma, Jumat Agung. Dan itu Bapak Ibu nanti kalau yang pakai apa itu? Samir. Nanti tolong dilihat kalender liturgi itu pas apa. Jadi jangan sampai nanti wah masa Advent Bapak Ibu bawanya hijau. Atau pas di lingkungan ibadah pas masa Paskah warna apa? Paskah putih atau kuning. Tapi tidak ada yang kuning ya? Putih biasanya. Tapi bisa itu putih. Gula balik kan? Kuning enggak? Putih campur Jadi misalnya martir pakai apa? Merah. Merah. Misalnya sekarang saya sebutkan seperti tanggal 1 masih ingat nggak? 1 Januari. Itu apa? Peringatan apa? Maria Bunda Allah. Warnanya apa? Pink. Putih. Kalau para rasul warnanya apa? Merah. Nah, sekarang saya tanya. Rasul apa warnanya? merah. Merah kecuali Yohanes. Kecuali Yohanes. Kecuali Yohanes. Yohanes itu tidak menjadi martir, maka dia warnanya putih atau kuning. Jadi itu pemahaman kita saya kira harus. Saya tahu kalau misalnya pas ini saya mau di lingkungan ini ada ibadat. Nah ini hari apa? Nah itu mesti harus tahu warna-warnanya itu. Jelas?